Good morning Detikers, kami dari Ada Band. Kami akan membawakan lagu Haruskah Ku Mati di Morning Music Detik Pagi. Bagaimana mestinya membuatmu jatuh hati kepadaku. Tak ku tuliskan sejuta puisi, yakinkanmu membalas cintaku. Haruskah ku mati karenamu, terkubur dalam kesedihan sepanjang waktu. Haruskah ku relakan hidupku hanya demi cinta yang mungkin bisa membunuhku? Hentikan denyut nadi jantungku tanpa kau tahu betapa suci hatiku untuk memilikimu. Adakah keikhlasan dalam paluk jiwamu mengetukku? Ajarkanmu bahasa perasaan, ingatimu tak lagi membeku. Haruskah ku mati karenamu, terkubur dalam kesedihan sepanjang waktu? Haruskah ku relakan hidupku hanya demi cinta yang mungkin bisa membunuhku? Hentikan denyut nadi jantungku tanpa kau tahu betapa suci hatiku untuk memilikimu. Tiadakah ruang di hatimu untukku yang mungkin bisa untuk ku singgahi? Hanya sekedar penyejuk di saat ku layu, setia menantimu hingga akhir masa. Haruskah ku mati karenamu, terkubur dalam kesedihan sepanjang waktu? Haruskah ku relakan hidupku hanya demi cinta yang mungkin bisa membunuhku? Hentikan denyut nadi jantungku tanpa kau tahu betapa suci hatiku untuk memilikimu.
kemana-mana Detikers. Kita akan ngobrol bareng tetap di Detik Pagi. Detikers kembali masih di Detik Pagi. Jangan tidur lagi. Ada uhunya. Jangan tidur lagi. Jangan tidur lagi. Jangan dong, kita gak boleh tidur lagi ya. Bener ya. Bener. Apalagi Setuju kalau dong. tadi itu udah dengerin ada band guys. Betul. Ini yang dari tadi pagi udah kita omongin ya. Tapi kalau para musisi biasanya emang bangunnya siang sih ya. Kita bangun pagi, jangan salah. Masya Allah, keren. Morning person, kita morning person. Morning person. Keren. Berarti tapi ada masa-masa begadang gak dulu untuk mencari ilham-ilham? Kalau gue berapa puluh tahun itu udah kebalik sebenarnya. Jadi udah dari lama justru Balik tidurnya lagi. cepet. Sekarang baru balik lagi nih. Oh baru Balik balik lagi. lagi. Baru siang balik ini. lagi. Ya, kadang-kadang begitu transisi kehidupan. Wah, kehidupan Beda ya kalau udah bijak banget. Langsung bahasnya tentang kehidupan. Baru mulai. Wajar. Karena membangun ada band sejak tahun 1996 guys. Betul. Gila ini salah satu band yang bertahan lama banget ya di Indonesia ya. Iya, aku aja baru dengerin albumnya tuh yang 2003. Yang Love apa? Metamorphosis. Metamorphosis. Bukan, yang sebelum Heaven lagi, of Love. Yang hijau. Oh, Heaven of Oh itu Love. Heaven of Love. Heaven of 2004 Love, itu sama yang 2004. biru gitu. Iya. Dulu yang beli kaset mama aku. Jadi Kayaknya mama kamu temennya Mas Dika main. Mereka dulu nongkrong bareng Dan di dulu kan angkatan. eranya kaset ya, jadi aku tuh bener-bener dibacain semua liriknya, dilihat siapa komposernya gitu kan, era-era itu. Ya, anak sekarang tahu kaset nggak ya? Tapi kan mereka sekarang balik lagi ke zaman-zaman Iya, antik, benar. Oh, ya iya, kan? betul, betul. Koleksi Lebih ke digital koleksi, juga, benar. gitu. Dan bahkan Walkman sekarang lagi naik daun lagi kan. Banyak Betul. orang yang Iya, koleksi iya, Walkman benar. justru beli Walkman gitu. Main tape juga kan? Iya, Tape benar. tuh, radio tape. Betul. Gila, tapi berangkat dari tahun 96. Jadi dari aku kecil aku tuh bertumbuh besar bersama ada band sampai dengan saat ini gitu ya. Aku cukup salut deh, Mas Dika. Mau nanya dong, gimana sih cara mempertahankan sebuah band sampai bisa bertahan? Apakah memang sesuai dengan namanya? Karena Adalah nama adalah doa. doa. Makanya dinamainnya ada band supaya ada terus. Mungkin dulu juga pemikirannya mau namanya ada atau eksis ya, gitu. Jadi supaya long term. Sorry, Exis sudah ada. Iya. Pas mau kasih nama Exit di Malaysia udah ada. Wah, gitu. Udah ada di Malaysia. nanti Gitu. ini ya hak cipta ya. Bener. Gimana tuh Mas Dika? Ya itu selain tadi benar, maksudnya ada sendiri kan doanya supaya karyanya akan ada terus. Biarpun kita nanti udah nggak ada, karyanya akan ada kan? Betul. Akan ada terus, amin. Terus mempertahankannya mungkin balik lagi awalnya kan kita mau berkarya bersama-sama. Ya kalau bongkar pasang itu mungkin itu tadi kehidupan ya. Iya. Kadang-kadang nggak hanya di band lah, apapun tuh begitu gitu, ada pertemuan, ada perpisahan, terus tapi gimana caranya bertahan sampai saat ini, yaitu sepertinya tuh nggak hanya di karya dan pekerjaan. Jadi kalau misalnya kita membuat seperti itu, jadi kayak orang ngantor yang sibuk dengan rutinitasnya. Iya. Tapi justru hal-hal yang di luar ngeband itu tadi supaya tetap ngeband. I see. Jadi berkarya, hal serius, hal yang tidak serius, bahkan hal gila yang menurut kita itu yang jadi chemistry. Emang apa yang hal di luar ngeband biasanya contoh? Karena biasanya yang aku tahu kalau ngebandnya udah lama justru di luar ngeband jangan bareng udah. Jadi kayak Iya, bahkan iya. flight udah masing-masing, mobil juga mungkin masing-masing biar justru fresh pas di panggungnya gitu. Ya, kayak tadi salah satu yang bikin aku setelah puluhan tahun kebalik ya, aku biasanya bangun siang, terus Bangun pagi lagi. tidurnya pagi biasanya. Sekarang enggak, sekarang justru aku bangun pagi karena aku kebetulan punya hobi yang sama sama Naga, Apa? Oh. Padel. golf. Oh. Wih. Oh. Ah, Itu nice. salah satu yang Itu bisa bangun membuat- jam 4 pagi loh itu. Iya, iya. Iya, jadi udah langsung turun ke lapangan ya itu Iya, ya. Oh. Ya mungkin kalau masih driving doang baru bisa malam tuh. Benar, Gitu, kalau ini benar. harus pagi-pagi kan. Tapi tadi tuh sempat ngobrol juga kan, terus Mas Naga bilang, iya bisa bertahan soalnya kan nyawanya ada di Mas Dika. So Iya, aku benar. mikir, iya juga ya, Benar. biasanya sebuah band itu nyawanya ada di vokalis. Ganti vokalis, bubar tuh bandnya. Ini salah satu band yang bertahan dengan bongkar pasang vokalis loh, dan masih bertahan sampai detik ini. Keren. Amin. Dan dapat vokalisnya Alhamdulillah. bagus-bagus mulu. Kan jadi kayak, ya Allah bisa-bisanya ini bandnya gitu Emang rasanya. Mas Dika ini kayak
Scooter Braun ya, dia Iya, memang bener, talent bener. talent Bener, search gitu ya. Dia tuh Nick Fury tuh kalau Marvel. Aduh nggak tahu lagi aku. Kamu nonton Marvel nggak? Jadi Iya. ngumpulin Avenger itu. Oh iya iya iya, talent scouternya ya, Talent scout. bener. Iya ya, Mas Dika apa sih karena mata dirimu yang sejeli itu untuk ngelihat lo bisa nih Eits, gitu. kalau musisi kupingnya. Oh oke, kupingnya kah? Enggak, ini masalahnya vokal-vokalnya ganteng-ganteng semua nih. Iya. Dari dulu nih ya kan. Nih. Oh, berarti nggak dilihat apa nggak ini doang ya, nggak kupingnya doang tapi sambil dilihat juga kan ya. Iya. Gitu. Ini sebelah sini kan mantan cover boy kan? Oh, nah yes. Nah, jadi sebenarnya tuh pas ada pemilihan cover boy, Mas Dika udah datang nih, wah ini cover Wah, boy, iya, cover bener. boy bisa Iya, iya. nyanyi nih. Jadi udah jauh tuh dia ngumpulinnya tuh. Ngumpulinnya scoutingnya jauh. Udah tracknya dikeker. panjang, belakang tuh track back belakangnya jauh dia. Gila, di situ talent scoutingnya tuh dapat banget ya kan. Jadi Mas Dika gimana ceritanya akhirnya kayak meminang ya Benar. Naga untuk bergabung bersama dengan Ada. Mungkin itu tadi mata, Turun ke kuping. kuping, terus rasa. Oh, enggak, mata geser ke kuping baru turun ke rasa. Iya sih. Gitu. Jadi- Di tahun berapa sebetulnya? Ketemu Naga tuh waktu itu 2019, waktu itu masih ada band featuring Naga, gitu kan. Jadi sebenarnya ada band sempat melakukan audisi, banyak sih pesertanya ya. Yang bagus pun banyak banget. Itu tadi, tapi yang maksudnya yang feel-nya buat kita cocok itu nggak gampang kan ya. Oke. Gampang. Terus satu hari Naga bantuin kita. Pertama kali itu di Palembang. Hanya latihan sekali ya. Hanya latihan Keren. sekali, langsung bawain 10 lagu. Dan cepat sekali ngafalinnya. Itu tuh luar biasa tuh. Memorinya. Kan 2 tera memang kalau Kak Naga ya. 2 tera, 2 tera. Kita kan masih 256 ya. Jadi Agak harus ditutup-tutup dulu tab-nya, aplikasi di-delete. Kalau dia mah bisa banyak. Nggak usah dia baru Memorinya lancar. banyak tapi prosesornya rendah sama aja. Kamu mana ya? Nah itu, jadi artinya yang tersisa waktu itu kan cuman aku, Marsal sama Adi kan. Terus udah kita perform tuh di Palembang. Terus biasa sibuk lah Naga dengan nge-trade penonton dan lain-lain, stage act-nya. Keren. Terus kita di belakang cuman atau ngumpul bertiga. Gue langsung lari ke drum, Marsal juga. Kayak ini yang kita cari nih. Wih keren. Iya. Gitu sih. Jadi saat itu konsepnya featuring tapi akhirnya marilah bergabung gitu ya. Belum segitunya. Itu masih proses. Tidak segampang itu. Ya masih proses kayak lu ketemu lihat cewek itu kayaknya Oh masih ngeker. Masih ngeker aja Tapi dulu. ceweknya udah punya pacar. itu. Saat itu ya kan Iya ada juga. kesibukannya juga masih ada punya kan. pacar ya. Tapi Terus baru ada PDKT untuk bisa merebut hatinya. Itu gitu ya. itu dia. Karena Naga tapi waktu itu gimana kondisinya? Lagi sibuk juga jalan sama yang lain kah? Masih. Waktu itu kan masih sama teman-teman band yang sebelumnya juga kan, masih jalan juga. Jadi memang agak membingungkan juga sampai berjalan 4 bulan waktu itu featuringan. Jadi setiap ada band perform, Mas Dika tuh ngubungin, bantuin ada band perform. Ya selagi pada saat itu jadwalnya nggak bentrok dengan perform band yang sebelumnya, ya udah ayo gitu, sampai di satu titik kayaknya Mas Dika ngajak ngobrol. Waktu itu Mas Dika ngajak ngobrol di daerah Blok S tuh, ingat banget tuh, makan nasi goreng sama sate. Ngobrol, Indra, manggilnya Indra kan, bukan Naga manggil Indra. Mungkin gak sih kalau misalnya ada 2 band tapi vokalisnya sama sih, prolog doang itu, prolog. Diajak berpikir Diajak ya. berpikir, dilempar dulu kan, disuruh mikir, gue kan kayaknya aneh deh Mas kalau ada satu vokalis di 2 band yang beda tapi dengan mungkin maksudnya di scene-nya hampir sama lah gitu, pop juga tuh. Akhirnya dia ngajak gitu kan, mungkin gak sih kalau gabung sama ada band dilempar lagi bolanya gitu loh. Tapi ini terserah lu ya gitu. Kita sih cuman chemistry-nya kita dapat, kayaknya seru deh kalau kita berkarya bareng lagi gitu di atas stage bareng, kita bikin album baru bareng. Ya udah dilempar tuh. Akhirnya pada saat itu harus ngobrol sama teman-teman Lila kan, mesti ngobrol sama mereka juga. Waduh tuh lumayan juga tuh, asam lambung sampai naik gitu kan, nungguin momen gimana cara ngomongnya ini ya. Kebayang sih. Kebayang kan, 14 tahun bareng sama-sama gitu terus ngomong. Tapi ya memang udah masalah hati sih ya, karena memang kata hatinya memang harus ikut ke ada band, jadi ya ngomong aja sama teman-teman yang lain gitu. Akhirnya bilang ke mereka bahwa sorry nih nggak bisa ngelanjutin buat berkarya bareng lagi.
izin buat gabung sama Ada Band gitu. Udah. Tapi waktu itu Kak Naga pada saat masih menjalankan 2 band gitu ya, ada switch role gitu nggak kayak nyanyi sama band yang sebelumnya gimana, sama Ada Band gimana? Karena kalau gua ngeliat tadi pertama kalinya aku lihat Kak Naga bareng sama Ada Band ya, Ada Bandnya tuh tetap terjaga. Jadi emang yang ya Naga versi Ada Band Iya, gitu. iya, betul. Iya, switch itu ada sih. Bahkan jadi gini, pada saat ada band featuring Naga, itu semuanya berjalan apa adanya aja kan. Orang pun juga nggak ada ekspektasi yang gimana-gimana karena featuringan gitu nggak ada masalah. Terus mungkin pada saat itu ya sama Lila sama Ada Band ya masih sebenarnya masih nggak terlalu terfikirkan harus spesifik beda nih. Masih featuringan, masih santai aja. Yang jadi masalah pada saat bener-bener diumumkan jadi vokalis Ada Band itu baru problemnya di situ karena apa ya, aku nggak pernah terbayangkan ternyata responnya segitunya gitu loh. Iya. Respon baik dari mungkin fanbase-nya Lila pada saat harus keluar dan yang paling bukan paling parah ya, yang paling riuh itu fanbase-nya Ada Band. Maksudnya mereka mungkin punya ekspektasi tersendiri loh, ya, untuk pengganti vokalis sebelumnya gitu. Dan begitu masuk memang ternyata butuh penyesuaian. Iya. Nggak gampang bener-bener pas awal masuk tuh bener-bener pas pertama kali gabung sama Ada Band tuh pas kebetulan pandemi kan. Kebetulan pandemi jadi kita agak lumayan banyak breaknya pada saat itu. Nah itu sampai benar-benar kehilangan, sampai ngerasa kayaknya gue gak bisa nyanyi deh. Serius sampai akhirnya les vokal. Oh, Belajar ini ya, lagi. ini kali Kak, apa sih istilahnya kalau orang zaman sekarang psikosomatis ya. Jadi kayak suaranya gak keluar kan kayak gitu. bener-bener gak bisa nyanyi, suara tuh kayak gak Iya. keluar, suara tuh gak bisa, kayak gak bisa deh sampai ngomong apa keluar aja ya dari Ada Band keluar lagi. Tapi untungnya teman-teman Ada Band tuh suportif semuanya. Keren. Circle-nya semuanya suportif, dari keluarga aku juga suportif. Akhirnya nggak ada lagi solusinya selain ya belajar lagi gitu. Nggak ada lagi belajar, latihan. Akhirnya aku les vokal lagi. Ya ampun. Belajar vokal lagi. Kurang lebih 1,5 tahun les vokal baru kita mulai recording lagi ya. Boleh di-spill guru les vokalnya? Nggak usah ya? Gak usah, kita gak kalah sana ini. Hai Bauti, Tetap disebut. Bauti Jamalus, guru saya tuh. Oh ini ya Kak Uci Elva ya? Mbak Uci itu pernah juga, Uci tapi udah lama Oh, waktu itu. I see. Kalau yang terakhir itu sama Mbak Oti Jamalus namanya. Oti Jamalus. Ya, Atau Jamalus. mungkin gak sih karena emang lagu-lagunya Ada Band tidak mudah untuk dinyanyikan. Karena jujur aku dan teman-temanku sering banget karaokean. Tapi begitu lagu Ada Band kita suka. Tapi mohon izin kalau disuruh nyanyi suaranya tinggi-tinggi banget nih. Iya kan? Mau diturunin Tapi bener rendahnya loh. gak nyampe. Iya. Karena dia apa namanya kalau Range-nya luas. dengan iya bener range-nya luas, lebih melodius. Iya. Jadi kalau lagu zaman dulu semua yang kalau lagu Iya. It's Magic, kayak, maksudnya range-nya mungkin segini. situ Nah ya. Ada Band tuh dari sini segini balik lagi gitu. Jadi kalau kita dengerin kayaknya ini lagunya catchy, terus punya hook. Tapi pas dinyanyiin serius Tak aku ngulik semudah chordnya itu. tak semudah itu. Betul. Jadi makanya problem ya diturunin ke rendahan, dinaikin nggak nyampe Iya, juga. iya, bener. Di momen ini gue tuh ujung mata gue ngelihat Mas Dika cuma gini dong. Itulah kenapa gue gak mau nyanyiin ya. Biar suruh vokalis gue yang nyanyiin ya. Gue nyetain suka hati gue. Benar. Vokalisnya aja yang pusing. Gitu dia bilang. Bener. Dia bikin chord susah aja ya. Iya, udah. Yang Vokal penting susah, silakan kerja vokalisnya. Silakan. Betul. Nah, terus sekarang nih, maksudnya kan teman-teman Ada Band tentu saja senior ya kita bilang ya. Di Nggak lah, Merdeka junior Musik kita. ya. Waduh. Junior. Waduh. Maksudnya aku waktu junior dengerin ya kan. Nah kan kalian di era yang album memang ya dan booming gitu. Tapi sekarang kan strateginya kayaknya single aja gitu, digital aja. Kenapa tetap mantep nih pengen album gitu? Karena memang kayaknya nggak banyak yang berani untuk sekarang tuh ngeluarin album loh gitu. Apakah karena memang ada eranya Naga juga sekalian? Dipakemin jadi Iya. eranya Naga, album baru bersama Naga. Jadi sebenarnya waktu Naga gabung ya, itu 2020 ya, 2020 itu mindset kita udah album harusnya saat itu. Jadi terus dari perpindahan Naga dari Lila ke Ada Band aja saat itu udah heboh harusnya ya, Iya. harusnya. Banget. Tapi kemudian beberapa minggu sesudah itu nggak ada yang seheboh pandemi COVID. Gitu. Kalah pamor sama pandeminya Kalah pamor, ya. Benar. kalah pamor. Jadi akhirnya udah, jadi saat itu pandemi, terus kita nggak bisa ngapa-ngapain saat itu kan, manggung juga nggak bisa. Pokoknya activity, apalagi showbiz nggak, bener-bener nggak ada activity. Terus, tapi kita nggak boleh diem aja nih. Dan itu keadaannya kita pisah-pisah. Saya saat itu di Surabaya. Oke. Kebetulan lagi nengok ibu di Surabaya kan.
nggak bisa pulang. Saat itu emang nggak boleh kan, ada Iya. apa Iya. tuh namanya PSBB lah, bla bla bla, tidak boleh. Pembatasan lah ya. Ya, terus udah di Surabaya, stay cukup lama tuh di Surabaya. Yuk kita tetap berkarya. Terus teman-teman Naga di Jakarta, Marsal di Jakarta, Adi di Semarang ya? Saat itu ya? Salatiga. Salah Semarang. tiga. Udah kita tetap kontek-kontekan. Terus tiba-tiba ada ide aja. Terus tapi nggak bisa album Oke. saat itu kan. Kayaknya nggak mungkin, ya udah. EP aja, nggak juga? Enggak, single. Oke. Single tuh single pertama, cuman kita by data, kita kirim-kiriman segala macam. Terus cukup agak tiba-tiba waktu itu ya. Waktu itu ya, jadi surprise tiba-tiba, yuk kita rekaman, ini ada lagu pokoknya gitu. Lagunya Mas Dika nih? Mas Iya, Dika, kebetulan Mas Dika. saya Ini yang stok bikin. lama atau baru inspirasi pandemi Enggak, itu? saat itu tercipta di situ. Pada saat nyiptain dengan senyum-senyum sama ya kayak rasakan dia. Menyenangkan aku. Masih kayak gitu Mas. Masih. Ya agak gitu sih. Emang kayak gitu? Agak Kayak gitu. gitu, vokalis baru kasih Agak usaha. dikerjain Iya, ya. bener. Iya, dikerjain. Tapi macam-macam lucu loh emang pengalaman sama Naga. Mungkin iya? saat itu dia apa namanya mungkin kurang pede dengan vokalnya. Tapi begitu dia ngomong, lu ngomongnya suara lu enak. Iya bener. Ngomong aja bernada. Iya, Asik. iya, kayak gitu. Jadi terus, oh iya ya. Jadi itu salah satu cara untuk apa mungkin ya kadang-kadang di bawah sadar kita kan Iya. ada ketidakpercayaan diri, keraguan. Padahal sebenarnya udah lu gifted lu dari Tuhan Suaranya. itu. Berproses lah, itu berproses. Dan Jadi tersihir dan tersihirnya nggak cuma dari suara ya, dari muka juga ya kebetulan ya. Kan tadi dari mata ke telinga baru ke hati. Jadi Ya. memang Naga paket lengkap ya. Pakai lengkap, Iya, pakai benar. lengkap. melengkapi teman-teman personel yang lain, melengkapi Mas Dika, Tetap humble banget. melengkapi Mas Marsal, Mas Adi. Soalnya mereka jago-jago semua kan. Kemarin kan lu tiba-tiba gabung di band yang personilnya guru musik semua. Iya, itu juga. Gimana gak deg-degan? Itu juga. Takut dinilai ya. Takut dinilai. Iya, justru karena kita tahu benar dan salah, jadi kadang suka nggak keluar ya. Iya, benar. Padahal dulu waktu Jadi belum takut. sekolah musik tuh kayaknya Biasa-biasa bagus aja, banget santai. gitu. Iya, Begitu tahu Waduh, teori, takut nih. Ternyata gitu. Nah ngomongin tentang albumnya ya, Love, Hope, and Reality. Ini apakah udah terumuskannya juga di era pandemi itu gitu, Mas Dika? Ya, itu melanjutkan yang tadi. Oh. Jadi maksudnya kita mindsetnya udah album, tapi akhirnya kan terus tuh kita ngeluarin single, pandemi selesai kita single sampai 4 ya. Ya, 4 single. Empat single, terus baru terrealisasi ya saat ini. Jadi maksudnya, iya waktu itu kan sebenarnya kita memang mau bikin album gitu. Ya. Jadi akhirnya 4 itu ada lagu baru, single 4. Terus kemudian ada juga yang kita bikin remake juga ada. Tapi akhirnya kita memutuskan bahwa semua harus lagu baru. Oke. Wow. Semua harus lagu baru, terkumpul lagi 6, jadi ada 10 lagu. Dan itu juga apa ya, selain mindset kita memang itu juga kita harus melahirkan suatu apa, ada band ini kan menurut saya sih keluarga ya. Jadi ini ya anak-anak kita yang Yang lahir yang berikutnya. yang berikutnya di era formasi yang sekarang, di era Naga sebagai vokalis kita gitu loh. Oke, berarti 10 lagu baru ini apakah sudah ada ikut campur songwritingnya Naga di dalam Yes. ini? Iya. Berapa lagu Naga? Ada 5. Lima lagu. Ada 5 lagu di album ini. Makanya ini bener bentuk karya ada band dengan Naga ya. Iya di sih, album ini itu. lebih kayak apa ya? Kayak gerbang lah ya. Kayak gerbang di era ada band yang baru aja gitu. Dan memang ada band sendiri udah cukup lumayan lama. Kemudian mungkin secara baik itu sengaja atau nggak sengaja dari awal mungkin era pertama, era kedua udah cukup melekat di mindsetnya pendengar industri musik Indonesia gitu kan. Jadi memang butuh proses. Nah album Love, Hope, and Reality ini kita anggap sebagai pembuka jalan buat next karya-karya kita yang berikutnya sih. Gitu. Keren ya, di antara gempuran single-single doang, EP doang 3 lagu, 10 lagu jadi loh mereka Kita ya kan. bikin. Lagi album tuh kayak penanda zaman gak sih? Iya. Jadi kita kayak ngingetin, oh iya album Love, Hope, and Reality itu pas Era yang era ini. ini nih, era ini kayak gitu. Bisa dirasain sih, dan terutama dengan kehadirannya Naga juga kemudian akan memberikan warna baru juga pasti dengan lagu-lagunya ada band dong ya. Iya. Saling
saling apa namanya, mungkin dengan formasi yang sekarang kita ngasih beda-beda referensi kan, punya referensi-referensi yang berbeda dari formasi yang sebelumnya. Kemudian sedikit banyak juga kayak yang aku bilang tadi bahwa musik itu penanda zaman kan, jadi baik itu soundnya, mungkin ada penulisan lirik, sedikit banyak kita cukup beradaptasi dengan yang sekarang juga sih. Nah itu, ini yang menarik. Jadi tadi kita sempat dengerin cek soundnya. Begitu dengerin, gue kayak gue belum pernah dengerin lagu yang satu ini deh. Wah jangan ini lagu barunya. Iya. Tapi rootsnya ada band tuh masih ada. Ini yang menarik. Jadi ada band tuh sebenarnya tumbuh berkembang, tapi ngikutin zaman juga. How you guys keep up with this? Karena nggak gampang loh untuk gue bawa benang merah dari band gue, tapi di zaman sekarang yang relate sama orang-orang zaman sekarang. Apa ada formulasi yang dibikin nggak sih sama teman-teman? Sebenarnya formulasi khusus sih mungkin nggak ada sih ya. Formulasi khusus sih sebenarnya nggak ada gitu. Cuman misalnya kita mikir, oh ini kayaknya kita perlu beradaptasi deh sama sound-sound yang sekarang-sekarang atau penulisan lirik yang sekarang-sekarang. Karena mungkin kita juga nggak bisa bertahan, oh ini yang ada band banget tuh yang kayak gini nih, harus seperti ini, harus Kaku Mati, atau harus seperti atau harus seperti Manusia Bodoh kan. Yang namanya lagu juga apa namanya berproses sesuai dengan perkembangan zaman, sesuai dengan situasi dan frekuensi saat itu kan. Kita nggak bisa maksain kita harus nulis lagu persis kayak Manusia Bodoh dengan sound persis kayak sound gitarnya Harus Kaku Mati kan juga Nggak relate ya? nggak relate, satu kayaknya nggak bisa juga diulangi dan belum tentu juga hasilnya akan sama gitu. Nah tadi ngomongin referensi nih, kan teman-teman sudah senior ya. Apa sih Melihat ditekan mulu seniornya? Senior banget. Kita tuh pengennya junior loh. karena itu yang menarik zaman sekarang kan, bahkan bikin lagunya udahlah digambar aja semua, media aja semua. Sedangkan kan kalian, gue percaya pasti dulu semuanya tag-nya organik gitu. In order to keep up with that gitu. Apakah jadi gitu juga arahnya? Udah gue juga ngambil sound-sound zaman sekarang deh gitu. Mungkin ada beberapa sound yang dipakai di lagu-lagu zaman sekarang. Jadi itu nggak usah di tag asli misalnya gitu. Pakai si itu aja. Nyesuaiin ke sana nggak? Masih take beneran, masih take semua sih ya. Masih take Semuanya. semua. Paling Iya, arsitektur konvensional sih semua ada. ya? Ya, Masih sih. artinya teknologi sekarang tuh memang membantu sih. Membantu artinya kan kayak tadi Naga bilang, kita harus tetap ngikutin zaman, terus soundnya seperti apa. Biarpun ya musik itu kan ada rotationnya ya. Jadi Balik dulu- lagi kayak fashion ya. Ya kayak fashion, yes betul. Jadi mungkin 80s kalau kita lihat sekarang dulu 80-an orang pakai white celana yang lebar-lebar White dulu. pants, Ya white pants, baggy segala macam. Sekarang balik Balik lagi. lagi, betul. Balik lagi. Musik pun sama, cuman mungkin dengan sentuhan yang lebih modern ya, lebih modern. Nah itu tapi artinya mungkin kayak misalnya lagu Naga, lagu Naga pasti dia bikin semua dengan chord dasar sesuai selera dia, terus sebagai notasi segala macam. Terus pasti dari kita saat kita aransemen bersama, nah itu tanpa sengaja kita masukin feel-nya, ada band progresi chordnya segala macam. Ini kayaknya lebih indah diginiin misalnya kayak gitu. Oh I see. Iya pagi sekarang ngelihat lagu-lagu 2025 ini balik lagi ke disco-disco 90-an, 2000-an juga gitu. Jadi kayak wah berarti ya gitu-itu aja sih sebetulnya kan ya. Betul. Dan apakah itu akan tertuang dalam lagu Tak Semudah Itu yang Tak menjadi Semudah single Itu. terbarunya? Betul? Betul. Tak semudah itu. Kita mau dengerin lagu ini di Detik Pagi. Tapi sebelumnya gue mau nanya, masing-masing di antara teman-teman Ada Band ini seperti apa memaknai tentang cinta, harapan, dan kenyataan? Nah, siapa Love, duluan nih? Hope and Reality. Yoi, sesuai nama albumnya. Cinta itu kalau buat aku pribadi betul-betul sebuah satu kata yang penuh makna kan. Jadi semua yang terjadi di dunia ini, semua yang kita kerjakan dari mulai kita lahir sampai kita mungkin nanti meninggal mungkin ya, itu nggak pernah lepas dari kata cinta apapun itu gitu loh. Makanya orang selalu bilang, kalau nulis lagu cinta mulu sih, nggak mau yang lain loh. Menulis tentang lain itu kan berarti juga cinta dengan hal itu gitu loh. Iya. Jadi cinta itu dasar dari kita melakukan apapun, dasar dari kita berpikir karena kita mencintai sesuatu, makanya kita mikirin itu kan. Gitu. Itu dasarnya. Kemudian kalau hope, harapan itu satu kata yang membuat kita tetap hidup dan tetap bersemangat. Sebenarnya manusia tuh, kalau menurut aku ya, manusia tuh dia mau bangun pagi, mau dandan rapi dan segala macam, olahraga karena punya harapan gitu. Harapannya masih nyala api harapannya. Yeah. Kalau harapannya udah nggak ada, mau dikasih obat apapun pasti berat. Pasti mager, pasti nggak punya semangat, semuanya ada di harapan itu. Nah reality
reality ini udah benar-benar satu hasil yang kita bisa berusaha berdoa, tapi realitanya belum tentu sama dengan harapan kita, belum tentu sama dengan mimpi kita. Bisa berakhir dengan kesuksesan, bisa berakhir dengan biasa-biasa aja, atau bisa jadi realitanya juga kegagalan, tapi itu juga bagian proses dari hidup nih. Jadi kita harus terima Betul. realitanya itu. Aduh setuju banget sih, karena kayaknya reality something yang kadang nggak bisa kita kontrol ya, meskipun udah berusaha Benar. sebaik mungkin, mungkin bisa jadi realitanya berbeda. Di maaf banget, Naga kayak kebanyakan main sama Mas Dika ya. Jadi bijak ya. wise ya. Wise. Jadi wise. mohon Jadi maaf. wise. Iya benar-benar. Sekarang kita tunggu jawabannya Mas Dika ya. Harus kurang-kurangin kayaknya. Kurang-kurangin. Nanti terlalu dewasa. Itu dia, terlalu bijak ya. Terlalu bijak. Iya benar. Kayak udah reinkarnasi 7 kali. Mas Dika seperti apa mungkin? Ada beda nggak sama jawaban Naga tadi? Kurang lebih sama sih sebenarnya ya. Itu yang jadi roots album ini ya? Ya, Love, Hope and Reality, cinta, harapan dan kenyataan itu kan circle of life ya. Jadi kayaknya sih semua cinta berawal dari cinta ya, Tuhan. Terus cinta sejati menurut saya sih ya dari Tuhan dan mungkin ibu kita ya, ibu yang melahirkan kita. Terus kemudian pada akhirnya kembali ke Tuhan lagi kan kita. Iya. Jadi orang punya cinta, terus harapan itu dari kecil tuh punya cita-cita segala macam, punya hope. Terus realitinya tuh bisa manis, bisa pahit, bisa asem, bisa segala macam lah. Tapi itu circle of life. Sesudah itu kita belajar lagi mencintai. Di dunia aja kita mencari terus kan, cinta tuh seperti apa. Biarpun pada akhirnya kita belajar mencintai yang menciptakan kita juga. Benar. Ya kan, jadi ya udah putarannya di situ aja. Dalam banget. Iya kan? Bener kan? Memang Gua bilang. Mas Dika pesan-pesan hidupnya tuh kayak Dalam. udah mentok tuh, udah di situ tuh. Betul. Udah damai itu dia hidupnya tuh. Makanya pahit dari asam kehidupan ya semuanya digambarkan di album ini. Tapi sepertinya kita bisa melihat bagaimana kecintaan teman-teman Ada Band terhadap musik gitu ya. Sampai dengan menghadirkan harapan baru dengan vokalis barunya. Yang mudah-mudahan bisa menciptakan kenyataan manis untuk para penggemarnya di luar sana. Amin. Kita mau mendengarkan single terbarunya mereka, Abis yang satu ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap barengan sama kita di Detik Pagi. Jangan tidur lagi. Detikers, kali ini kami Ada Band akan membawakan lagu terbaru kami yang berjudul Tak Semudah Itu di Morning Music Detik Pagi. Di depan mereka aku berkata aku baik-baik saja. Kala malam tiba, sepi pun melanda mata, ku terus terjaga. Adakah sesuatu yang mampu membuat hilang ingatanku? Kau hanya bicara, biasa sajalah, lupakan sajalah tentang kita. Engkau tak pernah paham tentang luka yang kau buat. Kau tinggal, kau hancurkan saat engkau pergi. Tak semudah itu. Di depan mereka aku berkata aku biasa-biasa saja. Kala malam tiba, sepi pun melanda mata, ku terus terjaga. Adakah sesuatu yang mampu membuat hilang ingatanku?
kau hancurkan saat engkau pergi. Tak semudah itu. Kau tertawa, aku terluka, kau melupa, aku tersiksa. Sialnya yang paling cinta, kau tinggal tanpa rasa. Engkau tak pernah paham tentang luka yang kau buat, kau tinggal, kau hancurkan saat engkau pergi. Tak semudah engkau, tak pernah paham tentang luka yang kau buat, kau tinggal, kau hancurkan saat engkau pergi. Tak semudah itu. Wah, gokil nih. Gimana dong nih? Suaranya bagus banget nih. Thank you. Iya, tapi suara musiknya juga oke banget dong. Bagus banget, bagus banget. Iya. Itu satu kesatuan. Sangat. Betul, itu namanya harmony. Wah. Dia lama-lama ngomongnya kayak Ade Govinda ya. Ayo, iya. Ya karena setiap hari ngomongin industri ya di Pillow Talk ya. Mau nggak Oke. mau ya. Mau nggak mau jadi kayak lagi rame ini, lagi rame itu gitu ya. Ikut aja. Tapi keren banget ya. Ini akhirnya Thank ada you. satu suguhan baru nih buat kamu ya yang pengen mendengarkan musik-musik terbaru yang dari kemarin kayak mana nih ada band lagu baru, album baru ini dikasih. Jangan sedih, langsung dikasih berapa? 10 lagu berarti ya? Yes. 10 lagu. Langsung dihadirkan di Love, Hope, and Reality. Itu Dan dia. single tadi tak semudah itu sudah bisa didengarkan di every platform. Silahkan dengerin ya. Yes ya, jadi silakan dimanapun yang berlangganan kamu dengarkan. Ada yang udah ada lirik videonya atau visualizernya? Semuanya. Semuanya Semuanya ya? ada lirik videonya. Nanti yang tak semudah itu kita lagi persiapan buat syuting musik videonya. MV ya? MV-nya ya. Mantap ya. Ditunggu ya. Doain ya, doain ya. Yoi, amin. Untuk YouTube-nya berarti channelnya di? Ada band official. Ada band official ya. Jadi silakan diputar berulang-ulang karena video lirik bisa sambil nyanyi bareng. Ya bener. Karaoke ya. Bener. Benar. Sekali lagi kalau mau karaokean pastiin suara lu tinggi ya. Nah, karena Enggak, range luas ya. Jadi Gua kalau kemampuan vokal baru range-nya 2 oktav, belum. makasih ya. Makasih ya. Yang ini. Yang memang- penting pakai hati. Oh iya benar. Kalau pakai hati keluar nyampe sendiri ya. Nyampe sendiri, ya. Benar. Seringkali aku gak bisa udah tinggi-tinggi, gue cuma ngangkat dong. Suaranya gak keluar. Yang penting action aja. Padahal udah dijauhin. Udah jauhin. Enggak akan pink ternyata enggak keluar. Emang gak keluar karena suaranya juga gak nyampe. Jadi nggak usah Mohon gini. izin. Nggak usah. Anyway, tapi senang banget karena hari ini kita sudah menemani Detikers semuanya dari jam 8 pagi tadi. Dan Yes. dihadirkan, disuguhkan penutupnya adalah dari teman-teman Ada Band yang sudah hadir sejak tahun 96 sampai dengan saat ini. Dengan tingkat kebijaksanaannya udah segini ya. Itu dia, udah segini nih. Udah top notch ya. Di atas rata-rata. Di atas ya. rata-rata ya. Anyway, kita mau minta tolong boleh nggak? Boleh dong, Jadi boleh kita dong. tuh punya tagline. Oke. Dimana teman-teman Apa boleh tagline-nya? ikutan. Tagline-nya gini. Detik pagi. Jangan tidur lagi. Oh, oke, yuk. Mas, pakai chordnya coba jangan Pakai- tidur oh, lagi iya. gimana? Pakai chordnya Jangan mana? tidur lagi. Cek, cek, Gue cek, liatnya cek, udah nyuruh-nyuruh gitu nih. ya, iya. Lu siapa ya gue tanya? Enggak apa-apa. Oh ya, jangan tidur lagi ya, nanti baru ada gitarnya ya. Segimana Oke. sih, Man? Ngikutin Coba kata-kata semuanya nadanya ya. semana tuh? Oh, jangan tidur lagi. Jangan tidur lagi. Masuk. Teman-teman, lu semuanya musisi, gue kagak. Coba boleh gak diajarin dulu nih gue? Tet, teret, tet, tet, tet. Nah, Iya. boleh. Di momen ini gue akan lip sync ya teman-teman ya. Oke, baiklah. Tapi terima kasih banyak teman-teman sekali lagi yang sudah menyaksikan Detik Pagi
jangan lupa kita masih akan kembali besok dari jam 8 pagi sampai dengan jam 11 ya. Oh ternyata ini masih Kamis ya, besok ada Jumat ya. Jadi jangan lupa follow juga semua sosial media kami di X, di Instagram, di TikTok @detikom dan subscribe YouTube channelnya Detikom juga. Jangan lupa di Facebook juga ada ya. Yes. Oke, kalau gitu kita mewakili teman-teman ada band pamit ya. Sampai ketemu besok di Detik Pagi. Jangan tidur lagi.